Wa qad qala A'rabiyun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang A'rabi, yaitu orang dari daerah pegunungan, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah penjelasan sesuatu yang penting dalam urusan agama. Ya Rasulullahi, ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ya Rasul, ada seseorang itu yuhibbu qauman salihin, menyenangi kaum soleh, kaum yang soleh. Akan tetapi dia tidak sampai pada derajat mereka. Akan tetapi dia tidak sampai pada derajat mereka di dalam amal dan ketaatan. Jadi ar-rajulu yuhibbul qauma wa lam yalhaq bihim. Rajulun yuhibbu qauman salihin walakinnahu lam yablugh martabatahum fil amal wa lam yasil ila darajatihim fit ta'ah. Ada orang cinta sama orang soleh, tapi kalau dari segi amalnya belum sampai seperti mereka. Dari segi derajatnya dalam ketaatan belum sampai ke sana. Gimana nih ya Rasul? Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-mar'u ma'aman ahabba. Al-mar'u ma'aman ahabba. Sesungguhnya seorang manusia, maka Nabi menjelaskan, sesungguhnya seorang manusia, kelak di hari kiamat, sesungguhnya seorang manusia, kelak di hari kiamat, dikumpulkan bersama mereka yang dia cintai. Bersama mereka yang dia cintai. Wa in qassara an a'malihim, walaupun masih ada kekurangan dari amal-amal perbuatan mereka. Itu bawahnya, wa fi hada fadlun 'azimun wa targhibun fi mahabbatis salihin. Maka di dalam hadis ini ada keutamaan yang besar dan semangat untuk cinta kepada mereka orang-orang yang soleh. Itu. Jadi kalau mau niru sama orang yang soleh 100% sulit. Habib Ja'far setiap harinya khatam Quran. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, la ilaha illallah, sholawat, ya,
Alhamdulillah, kalimat-kalimat thayyibah masing-masing 10.000. Ya 10.000 ah. 12.000 ya. 12.000 bukan. 25.000. Kalau 12.000 itu Thariqah Idrusiyah. 25.000 masing-masing. Itu belum duhanya, belum ininya. Tapi jawabannya Nabi enak. Almar'u ma'aman ahab. Artinya orang cinta itu bukan total, tidak niru, salah. Kan ada orang katanya dulu didoktrin supaya cinta kepada habaib. Karena kalau cinta kepada habaib, maka jaminan masuk surga. Loh, bentar. Ente ngambil keterangan salah. Yang nyampaikan kalaupun dia betul habib, salah juga. Harus ada bentuk pengikutan. Meskipun tidak bisa sempurna. Kalau yang bukan wajib. Kalau yang wajib, ya tidak bisa ditawar. Gitu lah. Makanya dulu saya kadang tidak sholat sudah. Karena apa? Karena sudah cinta sama habaib. Ini fitnah. Ini fitnah omongan seperti ini. Mulutnya mulut fitnah ini. Itu yang ngajarkan itu adalah habaib. Ya berarti dia tidak paham. Ente salah ngambil guru. Nabi sudah jelaskan kok. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama cintai. Sebelumnya pertanyaannya apa dari A'rabi tadi itu? Ya Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qauma walamma yalhaq bihim. Ada seseorang cinta satu kaum solihin. Tapi tidak sama seperti mereka dalam amalnya. Kurang, tidak persis. Tahu mana tidak persis ya? Tidak persis itu mananya, bukan dia tidak beramal sama sekali. Dia beramal, tapi untuk sampai derajat sana tidak bisa. Berarti apa? Ada usaha dulu. Apalagi urusan yang wajib, masalah sholat. Makanya kalau ada orang ngomong seperti itu fitnah omongan tadi itu. Atau kebodohan yang nyata. Ngerti ini ya? Ngerti maksud ini? Fandur kaifa hasadaka iblisu. Maka lihatlah bagaimana irinya iblis itu kepada seorang mukmin. Maka lihatlah irinya iblis itu kepada seorang mukmin ala ma a'addallahu lahu minal khair, atas sesuatu yang Allah telah mempersiapkan untuknya dari bentuk kebaikan. Dari bentuk kebaikan. Jadi iblis itu paling tidak ingin kita jadi orang baik. Ini. Terus gimana? Fafawwata alaika thawabal mahabbah. Adha'a iblisu alaika ajra mahabbatil mu'minina wahiyya min a'zami a'malil qulub. Maka iblis menyia-nyiakan untukmu pahala cinta kepada orang mukmin, pahala cinta kepada orang mukmin, padahal cinta kepada orang mukmin itu merupakan paling besarnya amalan-amalan hati. Ketika apa? Ketika kita ada iri dan benci kepada orang mukmin. Ketika kita iri atau benci kepada orang mukmin,
Harusnya cinta sama orang mukmin, kaum solehin, itu sudah menjadikan kita modal untuk supaya selamat di akhirat. Meskipun amal kita tidak sama seperti mereka. Artinya apa? Tetap usaha beramal. Tetap usaha beramal. Gitu loh. Tapi iblis dibuat, oh jangan. Iki bondo cinta nanti selamat surga kok. Selamat dari neraka kok masuk surga. Buat aja benci. Buat aja iri. Buat aja dengki. Ngerti ini ya? Makanya mereka yang menyebarkan kebencian itu adalah propagandanya iblis. Propagandanya iblis. Orang-orang yang loyal. Bukan kepada Allah, kepada iblis. Menyebarkan kebencian. Padahal dengan cinta ini, cinta, orang ahli maksiat mukmin, cinta. Aku tidak ingin orang mukmin tadi itu masuk nerakanya Allah. Cinta karena ini masuk surga. Selamat neraka. Apalagi cinta kepada orang soleh. Amin ya. Tidak cukup itu. Apakah cukup iblis seperti itu? Untuk kita dibuat hasud, dibuat iri. Enggak. Thumma lam yakna hatta baghadha ilaika akhaka wa hamalaka 'alal karahah. Ai lam yaktafi asyaitanu biman'ika minas thawab. Maka setan, maka iblis belum merasa puas. Maka setan, maka iblis belum merasa puas ketika seseorang terharamkan dari pahala. Apa yang dilaksanakan? Bal zayyana laka bughdha akhikal muslimi wa dafa'aka ila karahiyatih. Bawahnya, tetapi iblis akan menghiasi untukmu. Tetapi iblis akan menghiasi kepadamu kebencian kepada saudaramu muslim. Koma bawahnya. Dan iblis akan selalu mendorong dirimu untuk membenci saudaramu muslim. Itu. Ngerti ya? Fanafadha fika hasaduh. Fanafadha fika hasaduhu. Wa ma nafadha hasaduka fi aduwik. Ay ta'atharta bihasadi iblis fa'adharraka dhalika amma hasaduka li ghairika falam yadurrahu syai'an. Koma bawahnya, maka ketika itu kebencian yang ditimbulkan oleh iblis akan membahayakan atas dirimu. Koma bawahnya, sedangkan orang yang engkau benci tidak akan terkena bahaya apapun. Gitu. Bal lau kushifta bihalika la ra'aita nafsaka fi surati may yarmi sahman ila aduwihi falam yusibuhu. Bahkan
jika ditunjukkan perbuatan kebencian kepada saudara muslim, maka niscaya engkau akan melihat seolah-olah engkau melepaskan busur panah ke musuhmu, tetapi musuh tadi itu tidak terkena sedikit pun dari busur panah. Itu. Sampai dikatakan apa? Kata Imam Ghazali ini. Bal yarji'u ila hadakote ay aini. Hadakot mata. Sehingga apa? Fayaklauha. Bahkan busur panah kebencian, yang dilepaskan, justru mengenai mata orang yang melepaskan busur kebencian tersebut. Sehingga matanya copot, na'udzubillah. Berarti ini ya, matanya copot. Fayazidu ghadabuh fayaudu saniyan fayarji'u ila ainihi al-ukhra fayu'miha. Koma bawahnya, dia semakin marah karena api kebencian tidak mampu mengenai orang yang dibenci. Koma, dan dia melepaskan busur panah yang kedua. Koma, busur panah kebencian yang kedua mengenai matanya yang satu. Sehingga dia dalam keadaan buta. Yashtadda ghadabu wa hiddatu lamma ra'a anna sahmahu lam yusib aduwahu. Orang semakin marah, orang semakin benci. Makanya orang itu kalau sudah hasut, mencaci maki, yang diharapkan itu balasan caci maki. Ternyata tidak ada balasan caci maki, malah didoakan kebaikan. Dia semakin marah, lepaskan busur panah yang kedua. Padahal matanya sudah copot satu. Dilepaskan yang kedua. Fayazidu ghadabuhu fayaudu saniyan ayashtadu ghadabuhu wahiddatu lamma ra'a anna sama wala musib aduwahu fayu'awidul fi'la marratan ukhra duna tafakkurin. Maka dia mengeluarkan busur kebencian yang kedua tanpa mikir. Faraji'u ila ainihi, maka kembali ayartaddu adahu ilahi marratan ukhra. Gangguannya kembali kepada dirinya sendiri. Fayufsidu ainahu atsaniyah, maka seolah-olah busur panah tadi itu kembali lagi kepada matanya yang kedua, yang masih aman, yang satu sudah copot. Sehingga apa? Wa fi dzalika ta'kidun anal hasada yuhliku sahibahu syai'an fa syai'an. Koma bawahnya, maka dari sini kita tahu
bahwasannya iri, dengki akan menghancurkan pelaku iri dan dengki sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Fayazdadu ghaiduhu ayata'adhamu higduhu wa ghaiduhu. Sehingga semakin besar kebencian. Fayaudu ala ra'sihi fayashujjuhu. Fayaudu ala ra'sihi fayashujjuhu hatta yakuna akhiru adzahu mutawajjihan ila ra'sihi. Sampai kerusakan mengenai kepada kepalanya. Mati. Ya, mengenai kepala ini kiasan. Dalam kurung ini makna kiasan. Dalam kurung ini makna kiasan kehancuran orang yang iri dan dengki, tutup kurung. Iya. Sedangkan apa? Wa aduhu salimun. Wa aduhu salimun. Sedangkan yang dianggap musuhnya selamat. Dalam keadaan selamat. Ailam yamassahu su'un. Tidak terkena satu keburukan apapun. Itu. Terus wae. Terus oh. Sing dilok-ilokno ya maki pengajiane ya mlaku. Nyen. Taklim ya maju, aku. Yang belajar, yang ngajar, yang dakwah ya dakwah. Yang berkomunikasi di tetangganya tetap berjalan. Tidak ada. Tambah bangkol. Akhirnya apa? Setelah matanya dua-duanya hilang, buta, kebencian tidak tambah habis, tambah besar, sampai mengena kepalanya. Kenapa dikatakan di sini Imam Ghazali fayaudu ala ra'sih, kembali kepada kepalanya? Karena orang itu nasallallahu salam al-afiyah, kalau luka selain kepala masih aman. Kalau tidak punya nasallallahu salam al-afiyah, tidak punya tangan, hidup. Tidak punya kaki, hidup. Tidak punya kepala, tidak ada. Nasallallahu salam al-afiyah, uratnya gangguan di tangan kanan, tak bisa ngangkat tangan kanannya. Hidup. Karena apa? Kepala masih ada. Tapi kalau sudah kepala yang kena, olas. Sekuat apapun badan akan hancur. Artinya apa? Ya akan binasa. Akan meninggal. Kan gitu. Yang makanya Imam Ghazali gambarkan apa? Sampai setelah matanya copot, buta wis. Kalau buta, ya ngono, membabi, nyeroduk. Oh, ndak ero wis. Iya diseroduk tahu enak. Sing ditutuk selepan. Selepan kon seroduk. Yo wassalam. Hancur. Mati. Loh dia hidup, mati hati ini. Ya, nas'alullah salama wal afiyah. Min ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab.